Tidak mungkin Chen Ping berhenti dan menunggu, tidak peduli apakah Gao Qilan diteleportasi ke tempat lain atau tidak, Chen Ping harus mencari tahu rahasia pulau kecil ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan, aku hanya bisa terus berjalan. Jilianzan juga setuju dengan pendekatan Chen Ping, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena semua orang memilih untuk terus berjalan, Chen Ping menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Chen Ping dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Tempat. Dengan jimat ini, para murid dari Sekte Feitian bisa merasa nyaman. Saya tidak menyangka Tuan Chen bisa mengejam mantra di usia yang begitu muda. Jilianzan kagum. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa mengejam mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Chen, dia maha kuasa. Li Yun sangat mengagumi Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang terkejut dan takjub. Terutama staf di kapal roh. Mereka telah berlayar di Laut Hitam selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tapi tidak pernah tahu ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pohon di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu. Beberapa biksu yang pemalu memilih untuk tetap berada di perahu roh karena takut akan bahaya pulau itu. Unggul, Ye Fengqing memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, dan dia juga pergi ke pulau. Setelah itu, Zhou Tai membawa orang-orang ke pulau itu, dan Penatua Hantu Gunung Iblis juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, dan lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau itu. Tanda seru, orang-orang ini semua berharap untuk menemukan peluang di pulau kecil ini dan mengambil beberapa harta karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke pulau kecil itu berpasangan atau bertiga. Jauh di luar. Saat orang-orang ini semakin dalam, beberapa orang juga mulai menghilang secara misterius, tetapi ternyata tidak. Mereka tidak memperhatikannya, karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga bahwa seseorang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka, sehingga mereka dapat memiliki benda kecil ini untuk diri mereka sendiri. Harta karun pulau, Chen Ping dan yang lainnya telah mencapai kedalaman pulau saat ini. Pepohonan yang menjulang tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Chen, lihat cepat. Ji Yun tiba-tiba berteriak. Chen Ping dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Ji Yun, dan menemukan bahwa ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini, dan terlihat sangat bobrok? Seseorang datang sebelum. Tanda seru. Jilianzan melihat ke altar tidak jauh dan berkata, pergi dan lihatlah. Semuanya hati-hati. Chen Ping memimpin kerumunan menuju altar. Altar ini tingginya hanya beberapa meter, dan ditumbuhi ilalang, hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dengan ketinggian beberapa meter, Chen Ping dan yang lainnya bisa naik dengan lompatan ringan. Saat Ji Yun hendak melompat dan mencapai puncak altar, Chen Ping menghentikan Ji Yun. Jangan gegabah. Mari kita naik langkah ini dulu. Chen Ping tidak membiarkan Ji Yun melompatinya. Karena masih belum diketahui apakah altar memiliki mekanisme atau berbahaya, maka Chen Ping menolak untuk membiarkan Ji. Awan sembrono, altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Jilianzan menyipitkan matanya, dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana, tetapi dibangun di pulau kecil ini, aneh rasanya. Ayo naik satu per satu. Aku akan naik dulu. Jika tidak ada masalah, kamu akan naik, dan kamu harus naik. Anda harus naik ke tempat saya melangkah. Chen Ping juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki sebuah altar, itu sangat aneh. Tuan Chen, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu, saya akan mengirim seorang murid untuk naik dulu. Jilianzan menghentikan Chen Ping, lalu menatap seorang murid Sekte Feitian dan berkata, naik, hati-hati. Ikuti perintah.
Murid Sekte Feitian berjalan selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Murid Sekte Feitian juga ketakutan. Tidak ringan, tapi mereka terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tidak bergerak. Apa yang ada di altar? Jilianzan bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Chen Ping berlari dengan cepat. Jilianzan dan Ji Yun juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Chen Ping melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekitarnya. Hutan itu kosong, bahkan tidak ada semut, tetapi pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Chen Ping tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal, lagi pula, tidak ada monster sama sekali di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Chen Ping dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka membeku di wajah mereka, mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil.